Topik pembahasan tentang virus yang akan diawali dengan sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus yang pertama adalah oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Ia menemukan adanya penyakit pada daun tembakau, di mana daun tembakau ini memiliki bercak. Kemudian dia mengekstrak daun tembakau yang terinfeksi tersebut dan menyemprotkan ekstraknya kepada daun tembakau yang sehat, dan ternyata daun tembakau tersebut tertular. Dia menduga adanya bakteri. Kemudian oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun yang sama, ia menyaring ekstrak tembakau yang terinfeksi menggunakan saringan porselen dan menginfeksikan ekstrak tersebut ke tanaman yang sehat. Namun tanaman tersebut tetap terinfeksi. Jadi dia menduga bahwa ada bakteri yang berukuran sangat kecil. Kemudian oleh Martinus Bezerik pada tahun 1897. Ia melanjutkan penemuan Dimitri, di mana ekstrak yang disaring dan dioleskan ke tanaman lain yang sehat dilakukan secara berulang-ulang. Namun, dampak penyakit yang diakibatkan tidak berkurang. Jadi, dia menyimpulkan bahwa ada partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Kemudian oleh Wendell Stanley pada tahun 1935, ia berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel tersebut, dan ia menyimpulkan bahwa penyakit pada daun tembakau adalah virus yang diberi nama mosaik tembakau, dan virus penyebabnya disebut tobacco mosaic virus. Berikut adalah penyakit mosaik tembakau dan struktur virus tobacco mosaic virus. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri ada daun tembakau yang terkena mosaik tembakau, dan pada gambar sebelah kanan merupakan struktur dari virus penyebab penyakit tersebut atau tobacco mosaic virus. Kemudian ciri-ciri virus di mana berukuran sangat kecil, berkisar 10 nanometer sampai 300 nanometer dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuh terdiri atas lubung protein atau kapsid dan bahan inti berupa DNA atau RNA. Dapat kita lihat struktur pada gambar sebelah kiri adalah struktur dari virus bakteriophag. Gambar di tengah adalah struktur dari coronavirus dan gambar sebelah kanan adalah tobacco mosaic virus. Kemudian ciri berikutnya adalah tidak memiliki organel-organel seperti sel. Biasanya stabil pada pH 5 sampai 9. Dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuknya berbeda-beda, ada yang seperti bola, batang, polihidris, dan T. Dapat kita lihat pada gambar di bawah, yaitu gambar pertama adalah struktur virus berbentuk batang. Kemudian gambar kedua adalah struktur virus berbentuk polihidris, gambar ketiga adalah struktur virus berbentuk bola, dan gambar terakhir adalah struktur virus berbentuk T. Berikutnya adalah aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan antibakteri tidak berpengaruh terhadapnya. Inilah yang menyebabkan kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh virus tidak dapat diobati dengan sekedar obat antibiotik, melainkan melalui vaksinasi. Kemudian, tidak dapat bereproduksi jika tidak menginfeksi makhluk hidup lain. Dan perkembangan virus. Yang pertama adalah daur litik. Daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang, di mana sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Kemudian daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh sel inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriophag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang membelah diri, maka profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Fase litik diawali dengan fase adsorpsi, di mana dengan serabut ekornya, fag ataupun virus akan melekat di bagian tertentu dari dinding sel bakteri. Daerah itu disebut daerah reseptor. Daerah ini khas bagi fag ataupun virus tertentu, sehingga virus jenis lain tidak dapat melekat di tempat tersebut. Kemudian masuk fase penetrasi.
Meskipun tidak memiliki enzim untuk metabolisme, namun bakteriofag memiliki enzim lisosim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis ataupun rusak, maka DNA fag akan masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian, fase replikasi dan sintesis. Selanjutnya, fag akan merusak DNA bakteri dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi dan sintesis. Pada tahap replikasi atau penggandaan, fag menyusun dan memperbanyak DNA-nya. Pada tahap sintesis, fag akan membentuk selubung-selubung protein atau kapsid yang baru. Kemudian masuk pada fase perakitan. Komponen-komponen fag akan disusun membentuk fag baru. Hasilnya adalah ratusan fag baru yang lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Kemudian ada fase pembebasan. Sesudah fag dewasa, sel bakteri akan pecah ataupun lisis, sehingga fag yang baru akan keluar. Jumlah virus baru ini dapat mencapai sekitar 200 buah. Pembentukan partikel bakteriofag melalui siklus litik ini memerlukan waktu sekitar 20 menit. Kemudian, virus tersebut siap menginfeksi sel lainnya. Kemudian, pada proses infeksi secara lisogenik, fase pertama adalah fase adsorpsi dan infeksi. Sama seperti fase litik, fag akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. Kemudian, fase penetrasi di mana DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian, fase penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Dengan bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor yang berfungsi menjaga sebagian gen profag tidak aktif. Kemudian masuk ke fase replikasi, di mana saat profag akan bereplikasi, itu artinya DNA fag juga turut bereplikasi. Kemudian ketika bakteri membelah diri, bakteri menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profag. DNA fag atau dalam profag akan terus bertambah jika sel bakteri terus-menerus membelah. Saat bakteri lisogenik dapat diinduksi untuk mengaktifkan profagnya, pengaktifan ini akan mengakibatkan terjadinya siklus litik. Jadi, jelaslah bahwa pada virus tidak terjadi pembelahan sel, tetapi terjadi penyusunan bahan virus baru yang berasal dari bahan yang ada di dalam sel bakteri ataupun sel yang diserangnya. Kemudian peranan virus dalam kehidupan manusia. Yang pertama, penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Sesungguhnya, virus sulit untuk menginfeksi sel tumbuhan karena dilindungi oleh dinding sel. Namun jika ada bagian tumbuhan yang rusak, maka virus dapat menginfeksi dan menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus yaitu: yang pertama, penyakit kuning pada cabai dan tomat yang disebabkan oleh begomovirus. Kita dapat melihat pada gambar di sebelah kiri adalah tumbuhan cabai yang terserang begomovirus, di mana daun cabai tersebut menguning. Kemudian kita dapat melihat gambar di sebelah kanan merupakan penampakan dari begomovirus atau virus penyebab penyakit kuning pada cabai dan tomat. Kemudian, penyakit daun menggulung pada tembakau, kapas, lobak, dan sayuran lainnya yang disebabkan oleh turnip yellow mosaic virus. Kita dapat melihat gambar di sebelah kiri adalah sayur-sayuran yang terserang oleh turnip yellow mosaic virus, dan kita dapat melihat gambar di sebelah kanan merupakan struktur dari virus tersebut atau turnip yellow mosaic virus. Kemudian penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah influenza. Influenza adalah penyakit paling umum dialami dan disebabkan oleh virus golongan orthomyxovirus yang menyerang sistem pernafasan. Berikut adalah struktur dari orthomyxovirus atau penyebab influenza. Kemudian adalah campak. Campak disebabkan oleh virus paramyxovirus. Gejala campak yaitu demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Gambar di sebelah kiri menunjukkan bagian kulit oleh penderita campak. Kemudian gambar di sebelah kanan merupakan struktur dari virus penyebab penyakit campak tersebut. Kemudian Ebola. Virus Ebola merusak jaringan dan sel tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Gejala awalnya mirip dengan influenza, namun lama-kelamaan penderita akan mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan telinga. Penderita akan memuntahkan cairan hitam yang merupakan jaringan yang rusak.
Kemudian, penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita Ebola, seperti darah, feses, urin, ludah, dan keringat. Berikut adalah struktur dari virus Ebola. Kemudian rabies, disebabkan oleh virus rabies. Awalnya menyerang hewan seperti anjing, kucing, kelelawar penghisap darah. Hewan yang terkena virus menunjukkan perlakuan agresif dan kelumpuhan. Virus dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Gejalanya seperti kesemutan pada daerah yang kena gigit, kemudian perasaan gelisah, otot tegang, kehilangan fungsi otak, kehilangan kesadaran, bahkan kematian. Gambar sebelah kiri menunjukkan struktur dari virus rabies, dan gambar sebelah kanan merupakan proses dari penginfeksian rabies tersebut. Sekian materi tentang virus hari ini.